Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Iis Saryanti dan dua teman saya, Maya Ika dan Lia Anissa Fitri Rohmani, akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yuk, simak. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lalu apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan sendiri adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Pertumbuhan dan perkembangan sendiri memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, untuk pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran serta panjang, lebar, volume, dan massa. Sedangkan perkembangan yaitu suatu proses menuju kedewasaan atau menuju suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur, dan lebih kompleks. Yang kedua, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Yang ketiga, pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula, sedangkan perkembangan bersifat reversibel atau dapat kembali ke keadaan semula. Yang keempat, perkembangan dapat diukur dengan alat yaitu auxanometer, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur. Perkecambahan pertumbuhan dan perkembangan. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi biji sendiri adalah masa inaktif dari biji. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tipe perkecambahan. Pada tipe perkecambahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tipe perkecambahan epigel, dan yang kedua yaitu tipe perkecambahan hipogel. Baik ya, kita membahas yang pertama dulu ya. Untuk yang pertama ini mengenai perkecambahan epigel. Pada perkecambahan epigel, bagian hipokotil pada ruas batang di bawah daun lembaga yang tumbuh memanjang sehingga kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Contohnya yaitu pada tanaman kacang hijau dengan nama latin Phaseolus radiatus dan pada kacang tanah dengan nama lain Arasis hypogaea. Selanjutnya yaitu perkecambahan hipogaea. Pada perkecambahan ini, bagian epikotil pada ruas batang di atas daun lembaga yang tumbuh memanjang sehingga kotiledon tidak terangkat ke permukaan tanah atau tetap berada di dalam tanah. Contohnya yaitu pada padi dengan nama lain Oryza sativa dan pada jagung dengan nama lain Zea mays. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan akan mengalami pertambahan tinggi yang disebabkan karena adanya pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem bertumbuh di titik tumbuh primer dan sekunder. Yang selanjutnya yaitu disebabkan karena adanya pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Ada dua jenis pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Pada pertumbuhan primer, akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder, di mana tumbuhan melebar karena adanya aktivitas kambium. Kambium tersebut terletak di antara xilem dan flum. Pembelahan sel-sel kambium pembuluh terjadi secara radial, yaitu membelah ke arah luar membentuk flum sekunder dan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa saja? Yang pertama, faktor internal, yaitu gen dan hormon. Gen dan hormon yang ada pada tumbuhan diantara lain hormon kalin, hormon giberelin, asam tromalin, asam absisat, gas etilen, dan juga sitokinin.
Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri, antara lain faktor nutrisi, cahaya, suhu, oksigen, air, dan juga pH lingkungan.